Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa kembali berkumpul. Mohon maaf ini kita terlambat sedikit, ada gangguan teknis, tapi tidak apa-apa. Kita mau datang, kita mau kepada Tuhan, kita mau mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Aku ingin selalu menikmati bersama dengan Tuhan. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita mau mengatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Bersamamu Bapa, sungguh indah. Banyak hal yang ku terima untuk terus bertumbuh di dalam hadirat-Mu. Haleluya.
Siap, silakan Bro Adam. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul Tuhan, bersatu Tuhan, untuk membagikan Tuhan, untuk belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami dapat Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, itu menjadi sebuah rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin yang akan sharing pada pagi hari ini Tuhan, kiranya hikmat daripadamu saja yang ada dan keluar dari ucapannya Tuhan. Terima kasih, saya serahkan segalanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Adi. Baiklah saya. Salam, selamat pagi semuanya. Mari kita baca di dalam Matius 10. Matius 10, saya baca saja ayat 34. Sampai 39, ya. Saya nggak banyak karena waktu mepet supaya kita bisa berdiskusi. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kalau kita sudah benar-benar mengerti tentang firman Allah, bukan kita seperti orang yang bodoh. Kalau kita baca ini, kemudian masih Tuhan Yesus itu bahwa pelajaran kok seperti itu. Kita suruh meninggalkan semuanya ini. Malah jadi kacau balau dan lain sebagainya. Kalau mengalami hal-hal seperti apa yang ada di dalam firman Tuhan ini, katakan kita akan dipisahkan dari ayah, dari anak kita, dari istri kita, dan lain sebagainya. Dan musuh kita bahkan seluruh orang di dalam rumah, sedangkan firman Tuhan yang kita selalu dengung-dengungkan, kalau kita percaya, seisi rumah kita percaya. Kok seperti kontradiksi firman Tuhan ini? Itu yang kita lihat kalau kita belum mengerti akan firman Tuhan. Makanya dikatakan dalam Matius 13, kita baca dulu Matius 13. Begini firman Tuhan, ayat yang ke-19. Saya bacakan ya, Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi ia tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah nih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi kalau kita nggak ngerti firman Tuhan itu, banyak kita di dalam gereja atau di mana saja kita dengar firman, kita nggak ngerti apa-apa. Begitu nggak ngerti, si jahat itu kan di samping kita terus. Artinya kalau kita menjadi incerannya, tetapi kalau kita bukan incerannya, sudah tahu si jahat bahwa kita akan masuk bersama-sama dia di dalam api kekal. Tapi kalau si jahat ngincer kita dan kita tidak konsentrasi penuh mendengarkan firman Tuhan,
Maka dikatakan kalau kita mendengar firman kerajaan surga dan tidak mengertinya, pasti si jahat itu akan merampas dalam hidup kita. Sehingga seperti Yohanes 10, yang namanya iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Benar, apa sih yang dicuri? Bukan dicuri semua harta kita dan lain sebagainya, tidak ada gunanya. Tapi yang dicuri itu firman. Sehingga kalau kita kembali di dalam Matius 10 tadi itu, kita baca lagi di dalam Matius 10, maka kita jadi mengerti, kita semuanya ini, bagaimana kita harus mengerti firman Tuhan dulu. Artinya apa? Kalau kamu belum mengerti, kamu pasti akan cara pandang kita kayak melawan Tuhan. Tetapi kalau kita mengerti, maka kita itu baru selaras dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin sekali kita itu harus mengasihi diri kita sendiri lebih dahulu. Caranya apa? Tiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Tiap hari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tiap hari juga kita berrelasi, berhubungan dengan Tuhan. Tiap hari juga kita bersekutu. Kalau kita mau seperti itu memberikan waktu dalam hidup kita, memberikan ruang dalam hidup kita kepada Tuhan, mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, lebih daripada apa yang kita lakukan di bumi ini, sehingga kita akan bisa ngeklaim bahwa apa yang kita lakukan itu seperti Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 4, yaitu hanya melakukan hanya kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya saja. Baru kita mengerti ayat-ayat ini semua. Sehingga pada saat kita mengerti ayat-ayat ini saja, kita tidak akan melakukan seperti orang yang dunia membaca firman Tuhan ini. Kalau kita sudah mengasihi diri kita sendiri, baru kemudian seperti Tuhan bilang, karena itu kasihilah semua orang. Karena saudara pertama memang saudara yang di dalam rumah kita, suami, istri, anak, cucu kita semua. Kemudian yang kedua melebar kepada orang-orang yang kita kasihi, yang seiman dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah setiap orang dimanapun juga. Kita baru bisa setelah kita bisa mempunyai satu hubungan erat dengan Tuhan. Karena itu kalau kita sudah bisa mengasihi diri kita sendiri, maka kita bisa mengasihi orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kasih itu menjadi sempurna dalam hidup kita. Kita mengerti firman Tuhan, maka firman Tuhan seperti ini bukan kita reka-reka lagi, melainkan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kan? Saya tidak akan lama-lama karena sudah tinggal sedikit waktu. Saya stop dulu ini. Silakan kita semuanya yang mau memberikan masukan, mau sharing lainnya, ataupun juga mau tanya, silakan. Tuhan berkati semuanya. Ya, silakan. Ada yang itu? Bro Adam, mungkin tolong. Yes, luar biasa sekali firman-Nya pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau sharing, Bu Erni, Bu Lisa, Bu Dita, Bu Farida, dipersilakan. Adakah? Ya, mungkin bagaimana kita dalam sisi praktek kehidupan kita sehari-hari kali itu yang perlu kita soroti dari firman Tuhan tadi. Pak Wid, mungkin gitu kali Pak Wid pertanyaan saya. Kalau menurut Pak Wid dalam praktek sehari-hari itu seperti apa?
tentang Matius berapa tadi? Matius 10 10 ayat ayat 34. 34 Jangan sampai kamu 39. menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk membawa damai, melainkan aku bukan datang untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab untuk dan bla 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 bla. Jadi mungkin dalam praktek sehari-hari ini seperti apa gitu. Kita memang mengutamakan untuk mencari Tuhan atau sebenarnya semuanya untuk Tuhan. Kalau saya pernah merenungkan ini, jika kita dengan sepenuh hati mencari Tuhan, ya mencari di sini dalam pengertian berdoa, baca firman, terus apa namanya? Oh ini Bu Siska tadi keluar katanya ada sedikit masalah. Oh belum di itu, belum di apa namanya? Belum di admit. Oke, sorry. Aduh. Maaf Bu Siska. Tadi belum ke admit kali ya. Oke. Kayaknya sih begitu. Karena tadi saya lagi Bisa hilang-hilang. bisa hilang-hilang ya. Oke. Bu Siska, Oh. ini pagi hari ini sangat menarik nih yang disampaikan Pak Wid, karena dikatakan dalam Matius 10 tadi ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk membawa damai ke bumi, tapi untuk membawa pedang, untuk memisahkan keluarga dengan orang bapak dengan ibunya, dengan anaknya, dan di Matius 10 ayat 34 mulai. Nah, jadi yang saya pertanyakan itu prakteknya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Nah, kalau yang saya pernah merenungkan bagian ini, memang bagian ini seperti kontradiktif gitu. Kok Tuhan Yesus datang bukan bawa damai tapi membawa pedang gitu, dan memisahkan seorang ayah dari anaknya, anak perempuan dari ibunya, dan sebagainya, seperti ada satu pertentangan gitu. Tapi waktu saya merenungkan itu, yang saya dapat tuh begini, bahwa kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, itu kasih atau cinta kita kepada Tuhan itu begitu tinggi. Sehingga karena begitu tinggi kita mencari Tuhan, seolah-olah seperti kita itu seperti kita cinta kepada yang lain itu tipis sekali gitu, kayaknya nggak ada artinya ya, seperti Paulus katakan bahwa segala sesuatu yang selama ini saya anggap bernilai, kan Paulus katakan semuanya saya anggap sampah, seperti itu. Nah, tapi saya mendapatkan satu hikmat bahwa kalau kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Dia dalam pengertian berdoa, baca firman, melakukan. Nah, yang terpenting itu kita ingin melakukan kehendak Bapa. Nah, ketika kita ingin melakukan kehendak Bapa, itulah Tuhan menuntun kita bagaimana kita mengasihi sesama dengan benar. Bukan dengan sistem dunia atau sistem kepentingan diri sendiri, tapi kita mengasihi sesama, terutama ya orang-orang seisi rumah kita, dengan kekuatan kasih yang dari Tuhan. Sehingga kita bisa melakukannya benar sesuai dengan kehendak Allah. Nah, banyak orang karena keluarga, karena sesama, justru kebalik, dia malah bisa meninggalkan Tuhan gara-gara sesama, gara-gara keluarga, gara-gara urusan dunia gitu. Nah, kalau saya tangkap dari ayat-ayat ini, dulu saya merenungkan seperti itu, Pak Wid, yang saya dapat gitu. Jadi intinya kita mengasihi Tuhan, mencari Tuhan habis-habisan. Oke, silakan, mungkin yang lain, Bro Adam. Ya, saya persilakan untuk yang lain dulu. Ada Saya dulu ya, Koyos. Ya, silakan. Silakan. Jadi kan dalam firman ini dikatakan kita dia datang membawa pedang, terus sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Kalau menurut saya, sebagai kita manusia, kita kan diberikan Tuhan jodoh
itu kan oleh perkenanannya, ya kan? Ya, Terus betul. kita diberikan mempunyai anak, diberikan mempunyai mertua. Nggak mungkin dong kita nggak mengasihi pasangan kita atau anak kita, Ya. ya kan? Nggak mungkin kalau secara duniawi. Ya. Sementara yang memberikan itu kepada kita adalah Tuhan. Tetapi Tuhan maunya ini, kalau kita terlalu terlena dengan keduniawian ini, mengasihi suami, mengasihi istri, ataupun mengasihi anak, melebihi daripada mengasihi dia, Tuhan nggak mau. Gitu loh. Kita kan adalah ciptaannya. Jadi ini yang saya alami ya. Saya sangat mengasihi suami saya. Sehingga dia meninggal karena saya sangat mengasihi dia sebagai manusia daging, saya nggak ikhlas. Tetapi di sini Tuhan taruh di hati saya bahwa saya nggak boleh mencintai suami, atau kita lebih mencintai istri, atau kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada kita lebih mencintai Tuhan Yesus. Ini saya rasakan kenapa ya, Tuhan itu menarik diri kita, seperti kata Koyos tadi, kita mengasihi Tuhan melalui apa? Melalui sikap kita, relationship kita kepada Tuhan, melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui panggilannya. Kita tidak bisa lagi hidup seperti manusia dunia. Kalau kita tidak ada berhubungan dengan Tuhan, tidak membaca firman-Nya, tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, rasanya ada yang kurang. Jadi menurut saya memang Tuhan itu menuntun kita itu untuk seperti itu. Dan itu kita juga ya haruslah sejiwa, sehati, sepikir dengan Tuhan. Jadi menurut saya memang ini firman ini berat kalau kita sebagai orang dunia. Tetapi kalau kita sudah serahkan semua kepada Tuhan kehidupan kita, ini memang harus menjadi kewajiban kita, harus bisa kita lakukan. Kita tidak bisa lagi mengasihi diri kita, mengasihi dunia, mengasihi anak kita, suami kita atau istri kita lebih daripada mengasihi Tuhan. Tetapi itu adalah buat orang-orang yang benar-benar terpanggil, tidak buat orang-orang yang sembarangan. Gitu loh. Jadi orang-orang yang menyerahkan kepada dirinya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menarik dia lebih lagi kepadanya. Kayaknya begitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin saya akan tambahkan sedikit saja. Jadi kenapa saya memberikan firman ini? Karena kurang lebih 2:30 tadi, pagi-pagi, ada orang yang menghubungi saya dan bilang, Pak David, saya percaya pada Yesus, ternyata hidup saya lebih susah. Dan saya mau tinggalkan semua, dan saya mau pulang ke Solo, dan saya tidak mau lagi hidup seperti orang Kristen. Berat. Ya. Kemudian saya bilang pada dia, saya ngomong bahwa benar, karena dia bilang tidak ada satu orang di rumah saya pun yang mengasihi saya, yang peduli terhadap saya. Saya bilang akan firman Tuhan. Saya bilang sama dia bahwa kenapa? Karena hidup kita sebagai manusia Kristen, sudah Kristen ya Ibu ya, sudah Kristen, itu jarang sekali kita memberikan ruang dan waktu kepada Tuhan, khusus kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mengerti kehendak Allah. Karena kita tidak mengerti kehendak Allah, pasti setan yang ada di dalam hidup kita. Dan setan itu seperti firman tadi di dalam Matius 13 ayat 39, di atas ayat 19, itu dia merampas firman yang ada di dalam hidup kita, yang kita baca seasal-asalnya, tidak pernah kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta Yuswa betul, bahwa kita harus mengasihi dengan segenap, semuanya dengan segenap. Kalau sudah segenap, itu artinya kita bisa mengerti bahwa kita ini mengasihi diri kita sungguh-sungguh. Kita belajar dengan Tuhan. Makanya sering saya katakan, bukan prioritas Allah itu, bukan. Tapi Allah itu adalah segenap hidup kita. Segalanya. Kalau prioritas nanti ada 1, 2, 3, 4. Enggak.
Segalanya, nggak ada lagi kalau sudah segalanya. Kalau sudah demikian, Tuhan baru ngajari kita bagaimana mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi orang tua, mengasihi. Itu diajarkan Tuhan dengan sempurna. Asal segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk diri kita lagi, melainkan hanya bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu yang tadi saya kasih tahu pada orang tersebut, dan saya berharap juga orang tersebut juga bisa kembali lagi mengerti keadaannya. Yang mengasihi masih ada, yaitu Tuhan. Dia pengen Tuhan itu memakai orang tersebut, tapi orang tersebut tidak tahan menghadapi ujian. Nah, ini yang saya bilang sama dia, karena itu kasih Tuhan itu segenap. Kalau sudah segenap ya tiap hari di ruang waktu yang cukup, artinya bukan hanya 5 menit, 10 menit, setengah jam, enggak, kurang banget gitu bagi Tuhan. Nah, kalau sudah demikian, maka Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Tidak mungkin sampai kepada orang tersebut yang mengatakan, pagi-pagi saya mau tinggalkan semua. Saya mau balik ke Solo. Saya tidak mau lagi mendengarkan hal-hal seperti ini tentang Allah kita. Nah, ini yang saya kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang kenapa saya bawakan firman Tuhan ini. Applied-nya itu seperti tadi, artinya aplikasinya seperti orang tersebut. Terima kasih Tuhan. Oke, luar biasa sekali. Makanya kalau saya melihat dari firman Tuhan hari ini adalah panggilan menjadi murid Yesus dengan konsekuensinya gitu. Di mana Yesus itu tidak mengajarkan kepada kita kekerasan, seperti tadi kan firman Tuhan bilang bukan membawa damai melainkan pedang. Nah, di sini konteksnya Yesus tidak mengajarkan kekerasan, perpecahan atau pertengkaran dalam rumah tangga atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, mau tidak mau hal tersebut akan dihadapi oleh para murid-muridnya. Jadi konteks ini tuh untuk ke-12 muridnya. Hal ini ditegaskan oleh Yesus, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini diimplikasikan untuk muridnya, tetapi dalam kenyataan hidup kita juga ternyata itu sama. Sehingga ayat ini bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi dalam kehidupan kita sebagai manusia, di mana kita itu ternyata harus memikul salib Yesus. Itu yang paling berat ketika orang itu ditolak atau dijauhi, yang tadi saya dengar dari Pak Wid, ketika siapa yang tadi ditolak atau dijauhi oleh anggota keluarga sendiri, seorang murid Yesus harus sanggup menanggung salib tersebut. Itu yang saya dapat pada hari ini. Jadi kita memang hidup itu terus-menerus akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan inilah salah satunya di Spirit Pagi ini juga, sadar nggak sadar, saya pribadi juga akhirnya ini menguatkan kita gitu. Dan ini menjadi habit saya, kebiasaan saya. Mungkin dulu saya mikir, aduh ngapain bangun jam 5. Tetapi inilah secara nggak langsung akhirnya kita dapat gitu. Oh iya, ternyata gini ya. Oh iya. Dan pergaulan yang baik itu kan bagus sekali gitu, dibandingkan saya mungkin masih tidur atau nggak ngapa-ngapain di rumah. Tetapi kalau kita mengikuti kayak Spirit Pagi ini kan ada firman yang masuk ke kita dan kita sama-sama belajar di sini. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Waktunya tinggal sedikit lagi. Dipersilakan. Tidak ada? Kita tutup pada pagi hari ini. Boleh minta Ibu Tabita tutup dalam doa? Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan dan kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang manis.
Kalau sampai saat ini Morning Spirit boleh terus boleh ada ya Tuhan untuk memberikan makanan bagi rohani kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Wid ya Tuhan yang sudah menjadi penyambung lidahmu ya Bapa. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengasihimu Tuhan. Serius di dalam mengikut Engkau ya Bapa. Terima kasih. Dan kami boleh serius di dalam mengikut Engkau sebagai murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur, kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mau beraktivitas kembali, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memimpin kami, sehingga kami boleh menyelesaikan setiap aktivitas kami pada hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Terima kasih. Oh.